Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitria. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang perkembangan dan pengolahan nilai hasil perkembangan belajar. Jadi perkembangan instrumen penilaian hasil belajar. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan hasil tes belajar, yaitu yang pertama adalah pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok pembahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya atau keseimbangan jumlah soal pada tiap materi dan aspek tingkah lakunya sebagai taksonomi Bloom. Yang kedua yaitu tentang merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi di atas, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar atau KD dari masing-masing materi pelajarannya. Indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi. Yang ketiga, merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam bentuk tes objektif atau pilihan ganda, isi dan lain sebagainya, maupun tes isi. Yang keempat yaitu melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi dan bahasa, maka selanjutnya dilakukanlah proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang disusun. Yang kelima, melakukan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Dan yang keenam yaitu memperbaiki soal. Berdasarkan hasil dari analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui butir-butir soal yang sudah baik, yang belum baik, atau yang harus diperbaiki, dan butir-butir yang wajib dikeluarkan dari instrumen, dan butir-butir yang belum baik dapat diperbaiki untuk dimasukkan kembali menjadi seperangkat instrumen. Yang ketujuh, melaksanakan tes. Setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah diperbaiki dari keenam hasil tadi ya. Dan selanjutnya yaitu tentang analisis hasil tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk menganalisis tes belajar, ada beberapa teknik analisis yang dapat kita gunakan, baik secara statistik maupun non-statistik. Selanjutnya itu tentang analisis tingkat kesukaran. Nah, analisis tentang tingkat kesukaran yang pertama adalah soal bentuk objektif. Mohon maaf, logat bahasa saya itu terlalu cepat mungkin. Tingkat kesukaran soal adalah analisis tentang sejauh mana soal itu dijawab benar atau dijawab salah oleh peserta tes atau testi, sehingga dapat diketahui mana soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, maupun sulit. Untuk mencari tingkat kesukaran soal dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta tes yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta tes.
Yang kedua yaitu tentang soal bentuk isi atau objektif. Tingkat kesukaran soal dipergunakan untuk mengetahui beberapa besar tingkat kesukaran suatu soal. Tingkat kesukaran berkisar antara 0 sampai dengan 1. Maka besar tingkat kesukaran, maka makin mudah soal, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, analisis daya pembeda soal. Analisis pola jawaban soal. Analisis pola jawaban soal adalah analisis terhadap distribusi jawaban peserta tes terhadap soal pilihan ganda. Dengan menganalisis pola jawaban soal, maka akan diketahui efektivitas option kunci dari option pengecoh atau distraktor, sehingga dapat digunakan atau dibuang option tersebut. Nah, ada 3 hal yang dapat dianalisis dari pola jawaban soal ini. Yang pertama adalah option kunci, yang kedua option pengecoh, dan yang ketiga adalah omit. Apa sih omit itu? Omit adalah soal yang tidak diisi oleh peserta tes. Omit dapat ditolerir apabila jumlahnya tidak lebih dari 10%. Nah, itu namanya omit. Selanjutnya yaitu analisis validitas tes. Pengertian dari validitas tes. Validitas tes berasal dari kata dasar valid yang secara bahasa itu berarti sahih atau tepat. Sedangkan menurut istilah atau valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya kita ukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan, tingkat kesahihan, atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Misal, jika kita ingin mengukur tinggi badan, maka alat ukur yang valid adalah meteran. Jika kita ingin mengukur suhu tubuh, maka alat yang paling tepat adalah termometer. Selanjutnya yaitu jenis-jenis validitas tes. Adapun jenis-jenis validitas tes, secara metodologis validitas terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis adalah jenis validitas tes yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendapat para ahli, sehingga tidak perlu menggunakan teknik statistik. Nah, validitas logis terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah validitas isi, dan yang kedua adalah validitas konstruksi. Yang kedua adalah validitas empiris. Validitas empiris adalah validitas yang bersumber atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Validitas empiris ini ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Nah, adapun validitas empiris ini juga bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah validitas bandingan, dan yang kedua adalah validitas ramalan. Nah, ini dia validitas ramalan. Yang selanjutnya itu teknik mencari validitas instrumen penilaian. Nah, di dalam teknik mencari validitas instrumen juga ada 2, yaitu validitas tes dan validitas item test. Adapun analisis reliabilitas tes, yang kita ketahui adalah pengertian reliabilitas tes, dan yang kedua cara mencari reliabilitas tes. C. Pengolahan nilai hasil belajar. Tunggu sebentar ya. Pengolahan nilai hasil belajar
pertama itu pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. Untuk aspek kognitif, tes dibedakan antara tes objektif dengan tes essay. Selanjutnya yaitu pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek efektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi, angket, dan jurnal. Nah, non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik. Ya. Yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan program tidak lanjut. Pelaksanaan program tidak lanjut. Nah, yang di sini itu disebutkan program remedial, pelaksanaan program remedial, prinsip-prinsip program remedial. Ya, baik. Jadi pengertian program remedial bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM, maka diberikan tindak lanjut untuk program remedial. Oke, remedi itu mengulang kembali ujian karena standar nilai itu peserta didik kurang dari standar penilaian. Program remedial adalah program tidak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. Itu ya. Yang kedua itu pelaksanaan program remedial. Dalam melaksanakan program pembelajaran remedial ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila kesulitan yang dihadapi beberapa peserta didik berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Yang kedua, pemberian bimbingan dapat dilaksanakan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Ya. Ini selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip program remedial. Adapun prinsip-prinsip program remedial yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut, yaitu adaptif. Apa sih adaptif itu? Nah, jadi adaptif itu guru harus menyesuaikan metode dan media pembelajaran sesuai dengan daya tangkap, kesepakatan, dan gaya pembelajaran masing-masing. Yang kedua itu interaktif. Apa sih interaktif? Jadi, interaktif itu bersifat interaktif dengan keaktifan pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan memonitoring terhadap kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian. Contoh dari metode pembelajaran yaitu bisa dari teknologi, misalnya dari aplikasi Kahoot, puzzle. Kalau offline itu bisa popbook, teka-teki silang, dan lain sebagainya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.